Merekalah yang akan memburumu, mencarimu, dan membunuhmu demi darah saktimu. Nah, selain Ramaja Gandhi dan Ratri Pramudita, aku juga akan membujuk Raden Angling Kusuma dan Raden Danurwenda, putra Prabu Angling Dharma. Ya, benar Guru. Itulah yang sangat saya tunggu, Guru. Karena saya ingin segera terbebas dari kehidupan ini. Sebab hanya pendekar dari golongan putih yang bisa membantu untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Dosa karena telah membunuh ratusan pensiunan dosa. Dan dosa telah membunuh seorang praktisi suci. Kekebalan dari darah naga Wisanala sangat dibutuhkan oleh golongan hitam, khususnya manusia setengah siluman serigala, agar mereka tidak lagi rentan terhadap cedera atau luka seperti sebelumnya. Untuk dapat bertarung melawan naga Wisanala, mereka harus menyamar menyerupai golongan putih. Mereka berusaha mengubah penampilan agar mirip dengan Pangeran Angling Kusuma atau Raven Danurwenda. Dengan cara ini, naga Wisanala tidak akan menyerang mereka, melainkan akan langsung menyerah tanpa perlawanan, sehingga lebih mudah untuk dibunuh. Iya, benar. Maaf Sang Prabu. Dewa menginginkanku bertapa di tempat ini sementara. Kurang ajar! Dengar! Dewa sekalipun harus minta izin kepadaku. Prajurit, ikat dia dan bawa pergi. Dari Nirwana. Kamu yang... Setelah dikutuk menjadi seekor naga, Prabu Wisanala yang telah kehilangan kendali atas nalurinya sebagai manusia berubah menjadi makhluk buas. Dalam amukan tak terbendung, ia justru menghabisi para pengawalnya sendiri. Sementara itu, singgasana dan tahtanya akhirnya runtuh. Ketika ia kembali ke istana, para senopati dan prajuritnya tidak mengenali sosok rajanya yang telah berubah menjadi naga ganas. Alih-alih menyambutnya, mereka justru menyerangnya, menganggapnya sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Prabu Wisanala yang pulang ke keratonnya dalam bentuk seekor naga. Ada naga! Ada naga! Tidak dapat diterima oleh para senopati dan prajuritnya. Naga Wisanala dihadang habis-habisan oleh kerabatnya sendiri. Semuanya dihancurkan. Bahkan penghadangan itu membuat naga Wisanala semakin brutal. Prabu Wisanala yang sudah berubah bentuk merasa dirinya masih seperti Prabu Wisanala seutuhnya. Dia mencari istrinya, sang permaisuri. Di hadapan naga Wisanala, Segawon Lanang berusaha meyakinkannya bahwa dirinya adalah Patih Batik Madrim, seorang tokoh sakti dari golongan putih yang berasal dari kerajaan Malwapati. Ia mengaku datang untuk mengantarkan dua pangeran Malwapati, yaitu Pangeran Angling Kusuma dan Raden Danurwenda, serta putranya sendiri, Ramaja Gandhi. Namun, naga Wisanala tidak langsung mempercayainya begitu saja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia tetap waspada. Meskipun Segawon Lanang terus membujuknya dengan janji akan membukakan gerbang nirwana, seperti yang selama ini dicita-citakan oleh sang naga, Wisanala tetap menaruh curiga. Bagaimana?
benar-benar mau menerima mereka. Sihirku, sihirku, bakarlah, bakarlah, bakarlah naga Wisanala itu, bakarlah. Badari Warno, pepusing naga Wisanala. Luar biasa. Segala yang dilakukan oleh Ratu Kegelapan bertujuan untuk menyadarkan Gendrawani bahwa dirinya memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dari naga Wisanala. Sejak awal, Gendrawani sebenarnya hanya bertarung melawan Ratu Kegelapan, yang pada hakikatnya berarti ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Jika ia mampu mengalahkan Ratu Kegelapan, itu juga berarti ia akan mampu mengalahkan siapapun. Ratu Kegelapan menjelaskan bahwa Gendrawani tidak akan pernah bisa menemukan naga Wisanala yang asli, karena naga itu sengaja menyembunyikan dirinya dari golongan hitam. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Gendrawani kembali fokus pada misi utamanya, menghancurkan Malapati. Ayo. Putra kita tidak akan tergoda. Kanda sudah memperingatkan melalui surat khusus Kanda yang dibawa oleh Ratri Pramudita ke Sugalu. Tapi Ratri Pramudita tidak ke Sugalu, Kanda. Ia justru terbujuk oleh Kitaksaka. Ia malah mencari naga Wisanala dan justru bernafsu untuk membunuh naga itu supaya bisa minum dan mandi dengan darahnya, Kanda. Siapa Kitaksaka itu, Dinda? Kenapa ia bisa membujuk Ratri Pramudita? Kitaksaka itu guru naga Wisanala, Kanda Prabu. Guru? Iya, guru yang ingin menyelamatkan muridnya dari api neraka. Menyelamatkan muridnya dari api neraka? Guru, Kakang. Sembah kami, Kakang. Kenapa kalian menyusul? Ada apa? Kedatangan dua senopati dari kerajaan Gunung Kelut dinilai sebagai langkah yang tepat oleh guru mereka. Sebab, Ki Hanubawa telah memutuskan untuk mengubah strategi penyerangan. Alih-alih langsung menyerang naga Wisanala, mereka memilih menunggu hingga ada pihak lain yang berhasil membunuh naga tersebut. Setelah itu, kedua senopati akan menyerang sang pembunuh, memanfaatkan momen ketika perhatiannya terpecah. Saat itulah Ki Hanubawa muncul untuk meminum dan mandi dengan darah naga Wisanala, guna memperoleh kekuatan yang diidam-idamkannya. Bagus.